Pernikahan merupakan salah satu sunnah Rasulullah untuk menyempurnakan agama umatnya. Pada dasarnya, perkawinan bertujuan untuk meneruskan tali keturunan. Selain untuk melanjutkan garis keturunan, perkawinan juga bertujuan untuk menyatukan dua keluarga besar. Namun, ada tata cara perkawinan yang harus dipatuhi oleh masyarakat Indonesia dan suku Minang pada khususnya. Perkawinan sesuku di Minang itu sangat dilarang atau tidak diperbolehkan. Lantas, jika terjadi perkawinan sesuku di Minangkabau, apa konsekuensi dan misteri apa yang ada di baliknya? Baik teman-teman, seperti apa ceritanya? Duduk yang manis cerita, kita mulai. Nikah sesuku bagi orang Minang masih menjadi sebuah yang sangat tabu dan sebuah yang masih sangat sakral untuk dilanggar. Mereka yang mencoba kawin sesuku harus siap-siap terjamajinalkan dari lingkungan keluarga dan masyarakat Minang. Ia harus keluar dari tempat di mana ia berdomisili. Mereka harus siap untuk menjadi bahan kasak-kusuk orang satu kampung, bahan cemoohan dan pengucilan. Orang yang satu suku tidak boleh melakukan perkawinan, kendatipun mereka beda kabupaten atau kota. Selagi mereka masih sama-sama bersuku Minang, mereka tidak boleh melakukan perkawinan satu suku. Hal ini tentu tidak semata-mata dikeluarkan tanpa ada pertimbangan. Hal ini sudah ada sejak zaman nenek moyang orang Minangkabau yang terdahulu. Ketika kita melakukan kawin sasuku, banyak hal yang harus kita pikul. Banyak hal yang harus kita terima konsekuensinya. Banyak mitos yang berkembang di kalangan masyarakat Minangkabau mengenai kawin sasuku yang sudah menjadi keyakinan turun-temurun di kalangan masyarakat. Yang pertama, ketika mereka melakukan kawin sasuku, mereka diyakini sudah melanggar atau menyalahi hukum dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mereka yang kawin sesuku akan mendapatkan kutukan dalam hidup rumah tangganya, atau mereka tidak akan pernah menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Keluarga mereka akan seringkali dilanda percekcokan atau perkelahian. Yang ketiga, diyakini ketika mereka kawin sasuku, mereka tidak akan punya keturunan, atau bahkan jika memang berhasil memiliki keturunan, dalam garis keturunan atau pertalian gen, diyakini akan ada salah satu dari keturunan mereka yang mengalami cacat fisik atau cacat mental, diakibatkan karena gen mereka yang tidak baik. Selanjutnya, selain memiliki keturunan yang cacat fisik dan cacat mental, mereka juga meyakini bahwa ketika orang yang kawin sasuku berhasil memiliki keturunan, maka generasi keturunannya akan memiliki akhlak yang kurang baik. Selanjutnya, ketika kita melakukan kawin sasuku, diyakini bahwa kita adalah sebagai pelopor kerusakan di dalam kaumnya. Dan yang terakhir, masyarakat Minangkabau meyakini bahwa ketika kita melakukan kawin sasuku, maka kita akan mendapatkan kesenjangan di dalam tatanan sosial. Karena apa? Karena kita yang melakukan kawin sasuku akan dikucilkan dan akan diusir dari tanah kelahiran kita. Jadi, menurut teman-teman, haruskah kita melakukan kawin sasuku atau carilah pasangan yang beda suku? Semua pilihan tergantung di tangan teman-teman, tetapi harus memikirkan mana yang baik dan mana yang buruk. Jangan pernah memikirkan hanya kesenangan semata, tetapi berpikirlah
berapa banyak mudaratnya.